Selamat datang kembali di materi elektronika digital. Sekarang kita akan lanjut pembahasan mengenai rangkaian kombinatorik. Kita mulai dulu dari apa itu rangkaian kombinatorik. Kombinatorik itu diambil dari istilah kombinasi sebetulnya. Jadi kita mengkombinasikan beberapa gerbang logika untuk menghasilkan sebuah fungsi tertentu. Jadi rangkaian yang menghubungkan beberapa gerbang logika agar kita memiliki fungsi yang lain. Salah satu ciri dari logika kombinatorik ini itu adalah keluarannya hanya dipengaruhi oleh masukan saat itu. Jadi kalau misalkan kita memiliki masukan 3 contohnya di sini, jadi nanti keluarannya itu dipengaruhi hanya masukannya saja. Lalu yang kedua itu tidak menggunakan memori atau keadaan input sebelumnya. Jadi tidak ada proses output yang sebelumnya itu dikembalikan gitu. Jadi langsung dari input menuju ke output. Lalu yang ketiga itu dapat memiliki banyak input dan banyak output, atau yang biasa disebut dengan MIMO, multiple input multiple output. Jadi inputnya bisa sebanyak apapun dan outputnya pun bisa sebanyak apapun. Ada 3 buah fungsi, maksudnya penggunaan rangkaian kombinatorik ini. Yang pertama itu untuk fungsi aritmetik dan logika, yang kedua itu untuk transmisi data, dan yang ketiga itu untuk konversi kode. Kita mulai dulu dari fungsi aritmetika dan logika. Tujuan dari fungsi aritmetika dan logika itu sebetulnya bagaimana kita melakukan operasi matematik seperti penjumlahan, pengurangan, kali, bagi, dan juga banding gitu, lebih besar, lebih kecil, sama dengan itu menggunakan gerbang logika. Jadi bagaimana kita melakukan operasi matematik ini yang dasar dengan menggunakan gerbang AND, OR, NOT, XOR. Seperti itu. Jadi kita replika semua operasi ini menggunakan gerbang logika. Lalu yang kedua itu untuk transmisi data. Salah satu contohnya itu untuk multiplexer, demultiplexer, encoder, dan decoder. Kalau multiplexer itu tujuannya biasanya untuk mengirimkan data. Kalau kita punya banyak sekali data, misalkan ada 4 data dari sumber yang berbeda, lalu kita ingin kirimkan, tapi masalahnya jaringan yang atau jalur yang kita miliki itu hanya satu, misalkan satu kabel saja. Nah, kita perlu memultiplexkan ini menjadi satu buah jalur. Nanti datanya itu berurutan dari merah, biru, hijau, ungu. Jadi merah, biru, hijau, ungu, misalkan seperti itu. Dikirimkan ke suatu tempat, lalu nanti dipecah kembali oleh demux menjadi masing-masing informasi yang sama. Kalau encoder sama fungsinya, tapi dia mengubah menjadi informasi yang lain. Jadi misalkan kita memiliki sebuah data seperti ini, dia ubah menjadi kode yang berbeda, ABCD misalkan seperti itu, dan nanti di decoding lagi hasilnya akan kembali lagi ke informasi yang awalnya. Ini biasanya untuk pengiriman supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain juga. Jadi kalau ini supaya bisa dikirim oleh satu jalur yang sedikit, kalau ini supaya di jalur itu tidak ada yang bisa membaca datanya. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu untuk konversi kode. Kode ini beberapa contohnya itu binary code to decimal, lalu 7 segment, gray code, dan lain-lain. Jadi kita mengubah dari desimal ke biner atau dari biner ke desimal itu menggunakan konversi kode. Ini salah satu contoh untuk gray code. Gray code itu sebetulnya bagaimana kita mengubah dari biner yang berubah digitnya itu normal gitulah, kalau kita sebut normal, karena dari misalkan ini dari 0 ke 1 berarti yang berubahnya angka 1 di sini di bit yang pertama. Tapi ketika menjadi 2 itu bit pertama berubah, bit kedua berubah. Nah, gray code ini meminimalisir perubahannya gitu. Jadi sebisa mungkin perubahannya hanya 1. Jadi misalkan 0 itu berubah jadi 1, bit 1 hanya 1 bit yang berubah menjadi 2, hanya bit yang kedua yang berubah, bit 1 tetap. Nah, ditukar, jadi seakan-akan ini ditukar, yang 2 dan 3 itu ditukar. Sekarang pindah ke 3, bit yang pertama yang berubah, bit yang kedua tidak berubah, dan seterusnya. Jadi gray code itu bagaimana kita mengubah
biner menjadi kode yang berubah bitnya itu hanya satu step saja gitu, atau setidaknya paling minimum gitu. Nah, cara menggambarkan fungsi untuk logika kombinatorik masih sama. Kita bisa menggunakan aljabar Boolean, ya bentuk persamaan matematiknya. Jadi Q, sebuah output yang dipengaruhi oleh input A dan B itu adalah bla 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 gitu. Lalu bisa menggunakan tabel kebenaran juga. Jadi kalau misalkan inputnya 0000, maka Q-nya nanti berapa gitu. Dan diagram logika, kita bisa menggambarkan bahwa inputnya A dan B, lalu nanti proses proses logikanya itu seperti apa, sehingga nanti keluarannya Q itu yang dipengaruhi oleh A dan B itu seperti apa gitu di proses di dalamnya sistemnya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.